Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang mazhab dan aliran-aliran dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan bangsa, suku, dan mazhab bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah, tapi yang terpenting adalah ketakwaan dan keimanan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Perbedaan umatku adalah rahmat." Hadis riwayat Baihaqi. Nah, mazhab itu adalah metode atau cara berpikir dalam memahami Islam yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya. Ada 4 mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 699 sampai tahun 767 Masehi, yang mana wilayahnya itu banyak diikuti di Turki, Pakistan, dan India. Karakteristiknya bagaimana? Nah, mazhab Hanafi cenderung menggunakan akal dan logika dalam memahami teks-teks Islam. Mereka juga memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menafsirkan hukum Islam. Contohnya, dalam masalah warisan, mazhab Hanafi memiliki pendapat bahwa harta warisan itu harus dibagi secara adil antara ahli waris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan masing-masing. Kemudian yang kedua ada mazhab Maliki, didirikan oleh Imam Malik bin Anas pada tahun 711 sampai dengan 795 Masehi. Wilayahnya ini banyak diikuti di Afrika Utara dan Spanyol. Karakteristiknya, mazhab Maliki sangat bergantung pada Al-Quran dan hadis, serta mengacu pada praktik-praktik yang berlaku di Madinah pada zaman Rasulullah SAW. Contohnya dalam masalah sholat, mazhab Maliki memiliki pendapat bahwa sholat itu harus dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat secara tepat dan tidak membolehkan sholat di tempat yang tidak bersih. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Syafi'i pada tahun 767 sampai dengan 820 Masehi. Wilayahnya ini banyak diikuti di Mesir, Malaysia, dan negara kita yaitu Indonesia. Karena mazhab Syafi'i ini memiliki pendekatan yang seimbang antara teks-teks Islam dan akal. Mereka juga memiliki penekanan pada pentingnya memahami konteks dan tujuan syariat. Contohnya dalam masalah zakat, mazhab Syafi'i memiliki pendapat bahwa zakat itu harus dibayarkan pada waktu yang tepat, yaitu pada akhir tahun Hijriyah, dan harus dihitung berdasarkan jumlah harta yang dimiliki. Kemudian yang terakhir ada mazhab Hambali, didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada tahun 780 sampai tahun 855 Masehi. Wilayahnya ini banyak diikuti di Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. Nah, mazhab Hambali ini memiliki pendekatan yang sangat tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka juga memiliki penekanan pada pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Contohnya bisa kita ambil dalam masalah puasa. Mazhab Hambali memiliki pendapat bahwa puasa itu harus dilakukan dengan sangat ketat dan tidak memperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti
makan dan minum. Nah, perlu diingat bahwa perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab ini tidak berarti bahwa satu sama lain tidak benar, tapi lebih kepada perbedaan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, maka dari itu mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang mazhab dan aliran-aliran dalam Islam, dan kita jadikan perbedaan sebagai kesempatan untuk belajar dan memahami lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita jadikan ilmu yang kita peroleh hari ini sebagai bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat menjadi umat yang lebih baik, yang selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat berjalan di jalan yang lurus dan mencapai ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk terus berjuang di jalannya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat yang dicintai dan diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.